Pemirsa, di segmen terakhir dari Kata Dokter ya, hari Sabtu malam minggu ini, kita bicara sedikit ya pemirsa, pertanyaan saya belum dijawab sama Dokter Pulung tadi. Jadi kan betul ya dok ya, balita sama lansia ini yang punya resiko tinggi kalau kena COVID-19, fatalistiknya agak lebih tinggi. Kalau yang lansia kan yang ada komorbidnya lah, macam-macam penyakitnya kronis. Nah sementara kalau yang balita itu katanya yang gizinya kurang baik. Pertanyaan saya, kurang gizi apa kelebihan gizi? Ya. Jadi kalau kita belajar tentang malnutrisi ya, malnutrisi itu salah nutrisi. Salah nutrisi. Salah. Artinya malnutrisi bukan hanya gizi buruk loh. Kegemukan juga malnutrisi juga. Bukan cuma yang kurus pemirsa, yang montok-montok juga salah. Jadi dan betul nggak itu katanya bayi-bayi yang montok ataupun kegemukan juga anak-anak balitanya itu juga nantinya bisa serangan jantung di usia tua. Iya, itu kan ada berdasarkan beberapa penelitian itu di long study ya, setelah umur sekian ternyata di kemudian hari dia ada hiperkolesterolemia, dia diabetes tipe 2 gitu-gitulah. Jadi nggak bagus ya, baik kekurangan maupun kelebihan. Kalau kekurangan kita ngerti deh lah ya, udah pasti ya namanya kurang gizi kan, kita harus gizi seimbang ya. Kalau yang kelebihan gizi, anak sekarang nih dok ya, kan di rumah aja dok, nggak sekolah dok. Ya gimana caranya? Jadi tetap orang tua sih yang buat satu disiplin. Harus jadi polisi. Iya betul. Jadi pola sedenter itu, jadi dia habis duduk lagi makan, duduk lagi kan kurang bergerak. Jadi sebetulnya kita ada kemarin seminar tentang pola bermain pada anak pada masa pandemi ini. Jadi tergantung usianya tentunya ya. Usia ini permainannya apa, usia ini permainannya apa. Jadi jangan sampai berlebih. Kalau berlebih itu kan tentunya yang paling banyak apa sih, lemak sebetulnya tertimbunkan di situ. Nah dengan proporsi lemak yang begitu banyak sehingga metabolisme tubuh kita untuk memperbaiki suatu penyakit tertentu tidak baik tentunya. Jadi jadi nggak seimbang lagi dalam proporsi kita. Jadi lemak aja. Kita yang mesti punya trik nih. Kita mesti punya mainan barangkali yang untuk anak sesuai dengan umur anak kita. Satu. Jadi dia tetap harus bergerak. Yang kedua, barangkali makanan yang kita sediakan nih. Nih pemirsa yang punya kulkas nih, di dalam kulkas lemari es itu ya dengan sendirinya kita masukkan yang sehat. Bukan yang tidak sehat. Jadi buah-buahan aja sama sayur-sayur yang dimasukkannya dok. Nggak diambil loh dok, saya buah-buahan nggak diambil dok. Sampai udah seminggu saya. Yang diambil apa Lula? Apa aja yang kue ada. Kalau kue cepet banget dok habis. Nah, jadi kita orang tua harus disiplin. Boleh menyediakan makanan tertentu dengan yang kita lihat. Jadi jangan banyak yang mengandung lemak ya, yang lemak tinggi itu aja. Berarti tetap aja ya dok. Orang tua. Balik lagi ke PR orang tua ya. Orang tua. Kita jadi kalau singkong gitu, singkong rebus, taruh aja gitu-gitu itu lebih aman kan dibanding yang gorengan-gorengan kan. Iya betul. Tapi kan ya itulah anak-anak sekarang mana mau makan. Tuh, terburu kan tahu. Nggak dipegang lah dok. Coba aja nggak dilihat. Hasilnya nggak apa-apa. Lu direbus-rebus aja. Kacang direbus, apa direbus nggak apa-apa. Coba gitu dokter Boyke kasih ke cucunya diambil nggak? Tapi kalau dia lapar pasti diambil. Kalau anakku masih beruntung dia nggak bisa masak. Kalau anaknya temanku aku langsung stres ngeliatinnya. Tahu-tahu udah ngegoreng aja gitu. Anak umur 10 tahun loh dok. Padahal gitu ya. Jadi aduh susah banget ya pemirsa ya. Memang agak tricky. Bicara mengenai pandemi COVID-19 ini banyak yang berubah. Bukan cuma kita harus pakai masker 3M ini. Tapi barangkali di rumah juga kita mesti punya trik yang lebih banyak lagi. Untuk mencegah tadi ya, malnutrisi tadi ya. Apakah kegemukan, apakah kurang gizi. Ya itu jadi, itu tadi saya bilang tetap ke rumah sakit ya. Jadi pengalaman saya ada beberapa, udah 3 bulan nggak datang, gizinya turun. Loh ini bunga naik berat badannya kenapa nih? Ternyata ada sakit. Ada lagi satu baru kemarin, tiba-tiba naik 3 kilo. Ini kok gemuk? Nah, karena di rumah. Jadi jadi memang kembali. Kasihan nih dokter Pulung ya. Satu datang kurang kan naik-naik, satu datang naiknya dahsyat banget. Jadi kalau misalnya anaknya Lula tuh pasti naik ya. Tapi kalau anaknya pemirsa, anak saya tuh 2 pemirsa kan kembar. Yang satu tuh kurus gitu, yang satu tuh montok. Sampai kadang-kadang pengen saya bagi lemaknya ke sini sampai, tapi kan nggak bisa. Jadi intinya sekarang yang montok saya jagain supaya makannya tuh diliatin. Sementara yang kurus dipaksain disuruh makan. Emang agak repot tapi mau tidak mau ya dok ya, apalagi di masa pandemi ini. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah harus bergerak. Bikin permainan. Kalau zaman dulu kita banyak bermain yang apa sih dok? Yang ada apa ditumpuk-tumpuk terus dilempar apa? Iya, namanya itu digini-gini nih. Tak terus di itu kayak kasti. Tapi kan tempatnya nggak ada. Kalau yang di rumah yang masih masuk akal lah. Ya sekarang kalau yang masuk akal palingan kita bisa treadmill aja disediakan ya. Treadmill untuk anak kan bisa ya dok ya. Enggak juga ada yang kecil. Pemirsa, kalau saya di rumah saya semua tuh yang namanya vas kembang dan segala macam udah masuk ke gudang. Karena sekarang semua boleh main bola.
di dalam ruang tamu dan ruang keluarga. Daripada tidak bergerak, mendingan mereka bergerak. Dan vas kembang yang sudah pecah, sudah biarin saja ya, itu sudah bukan Itu rezekinya. adalah harga yang harus dibayar untuk COVID-19. Betul, kalau enggak dibersihkan, udah kayak masjid loh Dokter Boyke rumah saya, pokoknya main bola boleh, silakan. Dokter Bulu, terima kasih banyak ya Dok. Tapi Hari sebelumnya ini mungkin belajar dikasih banyak. tips dulu deh buat pemirsa dalam menghadapi COVID ini. Baik, dalam menghadapi COVID pada anak ini tentunya kita harus melindungi anak. Bagaimana caranya kita melindungi anak kita? Tentunya kita orang tua melindungi diri sendiri dulu. Anak tidak akan terlindungi kalau orang tua tidak terlindungi. Ya, jadi anak-anak yang kena COVID itu pasti orang tuanya tidak melindungi anaknya. Dibiarkan kemana-mana, jalan sana, naik sepeda, keluar masuk. Jadi itu. Jadi untuk melindungi anak bebas dari COVID ini, orang tua terlindungi dulu. Apa sih cara melindungi? Gampang, seperti 3M. Kita memang mengucapkannya gampang, cuma melaksanakan agak susah. Jadi perlu diharapkan kepada orang tua dan pada masyarakat semua, tolong kita saling mendukung, bahu-membahu, jangan saling menyalahkan, sehingga pandemi COVID ini selesai ya, dengan melaksanakan 3M saja. Jadi 3M tadi ya, seperti zaman dulu 3M untuk demam berdarah, menutup, mengubur dan menguras. Nah ini juga pakai masker, menjaga jarak dan Cuci cuci tangan pakai sabun. Ya, Baik. jadi itu harus dilaksanakan. Tolong untuk semua kita biar cepat selesai, lindungi keluarga kita dari COVID. Bagaimana caranya tadi? Lindungi dulu orang tua, sekitar kita dulu, baru anak kita bisa terlindungi. Baik, Oke, terima Dok, kasih makasih banyak, banget ya Dokter Dok Bulu. ya. Sudah Nah, malam minggu ini hadir di tempat kita. Betul. Pemirsa, garis bawah yang paling jelas tadi adalah bahwa untuk melindungi anak-anak kita, lindungi dulu nih kita sendiri ya. 3M kita harus jalan dengan benar. Sekalian memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita tentunya. Tapi jangan lupa, jangan sampai tidak melindungi anak kita. Iya. Anak yang kena COVID, karena kita sebagai orang tua kurang Tidak melindungi. Betul. Oke. Jangan lupa pemirsa tetap saksikan Kata Dokter setiap hari Sabtu dan Minggu jam 19 sampai dengan jam 20 hanya di JAK TV. Dari Jakarta untuk Indonesia. Salam. Bye.